Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aibda Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani. Baru pulang kerja, langsung jalan kaki sambil memotivasi diri dan memotivasi Anda semua. Aku itu benci loh kalau dengar suara burung kedase itu. Anda tahu nggak suara burung kedase? Dulu itu ya, saya benci betul. Dididit, dididit, didit, 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 didit. Ngecek saya atau bagaimana? Mentang-mentang burung saya dulu itu susah berdiri, dia bilang tidak didit terus. Guting aku. Ya, sesuai tema pada kali ini. Apa-apa takut. Dengar suara burung yang menjadi mitos atau binatang yang menjadi mitos, itu kita sudah takut. Dengar suara ambulan, takut. Dengar berita duka atau pengumuman yang di masjid itu pakai toa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, takut. Melihat burung gagak, takut. Malam hari dengar burung hantu, takut. Ini takut, itu takut, takut aja. Saya tidak menyalahkan Anda. Orang yang bilang, nggak usah takut, nggak usah takut. Apa-apa takut, ngapain harus takut? Itu saya yakin orang itu tidak pernah merasakan yang namanya kita menderita anxiety disorder. Asal ngomong aja, asal jeplak aja, nggak tahu dia apa yang kita rasakan. Taunya hanya teorinya, tenangkan pikiran, ini aja takut, itu takut. Kita itu sebenarnya nggak takut, tapi pikiran kita sudah terilusi dengan semua itu. Jangan salahkan penderita anxiety disorder kalau apa-apa takut, apa-apa takut. Apalagi yang bilang begini, itu aja kok cemas, itu aja kok takut, ngapain sih harus cemas? Ngapain sih? Ngapain? Memangnya nggak tahu dia, kita itu ya cemas, panik, takut, itu karena ada sensasi di badan ini. Coba kalau nggak ada sensasi, ya kita nggak takut gitu. Nah, semosi. Saya ini jalan ini capek loh, jalan sambil berdiri, jalan sambil berdiri, jalan sambil jalan ya apa, jalan sambil bicara itu menguras tenaga ya, menguras energi, tapi harus saya latih. Anda tidak salah kalau takut mendengar ini, takut melihat itu. Ya, karena setelah kita mendengar, kita melihat, kita merasakan, kita mencium, timbullah sebuah persepsi. Begini. Sensasi itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, apa yang kita cium. Nah, itu adalah sensasi. Dari sensasi terbentuklah sebuah persepsi. Nah, persepsi kita sekarang itu otomatis yang horor, yang menakutkan. Karena kita itu penderita anxiety disorder. Misalkan mendengar burung kedase atau binatang yang menjadi mitos, itu kan persepsi kita. Itu kan sensasi kita. Kalau mendengar itu atau melihat tersebut, persepsi kita yang enggak, ya sudah, ya kita akan begitu terus. Tapi sekali lagi, tidak salah Anda. Bagaimana
supaya kita meyakini bahwa itu gak apa-apa, gak berpengaruh pada diri kita. Misalkan ada burung kedasih, berarti pertanda akan ada orang meninggal. Apa betul? Kebetulan aja, itu hanya mitos. Terus malam hari dengar suara burung hantu. Nah, burung hantu itu keluarnya malam hari, makanya dia bunyi malam hari. Begitu. Terus mendengar apa lagi? Berita duka. Sekarang saya tanya, dulu Anda takut nggak kalau mendengar suara berita duka di toa itu loh, masjid? Nggak kan? Kenapa sekarang takut? Ya, kita kan penderita anxiety disorder. Kalau kita mendengar berita duka tersebut, apa pengaruhnya buat kita? Apa kita akan ketularan meninggal? Kan tidak. Cukup mendoakan saja. Ya, sekali lagi, untuk meyakinkan itu ya harus dilatih. Tidak bisa kita langsung menghilangkan itu, nggak bisa. Ya, terus misalkan mimpi buruk, takut, ya atau tidak? Monggo. Ya, ini terabas kayaknya ya. Ada terabas ya. Nah, mimpi kalau mimpi itu kan anxiety disorder kan diramal. Ya pora, diramal, ditafsirkan. Nggak usah. Jadi intinya dari semua ini, pendengaran kita, penglihatan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, apa yang kita cium, itu adalah sensasi. Dari sensasi terbentuk sebuah persepsi. Nah, kalau persepsi kita yang sudah menakutkan, maka akan terbentuklah sebuah ilusi. Jadinya otak kita itu banyak sekali yang namanya ilusi yang mengakibatkan disfungsi organ dan hormon. Makanya kita sering takut. Tidak takut hanya karena sensasi yang dirasa, tetapi takut dengan di sekitarnya gitu. Dan kebanyakan yang ditakuti, binatang-binatang yang ditakuti itu adalah binatang yang menjadi mitos. Coba sekarang saya tanya, ada suara kambing, be, takut enggak? Enggak toh? Ada suara sapi, meh, takut enggak? Enggak toh? Nah, itu berarti Anda takutnya sama binatang yang sudah dianggap menjadi mitos. Itu loh logikanya di situ. Anda mendengar kicau burung murai, takut enggak? Kicau burung kutilang, takut enggak? Enggak toh? Kenapa dengar burung kedasih itu takut? Karena burung kedasih itu binatang yang menjadi mitos. Begitu. Nah, ayo mulai sekarang anggap kita berpikir secara logika saja. Walaupun ini butuh waktu. Tidak langsung dek hilang enggak? Enggak. Saya ini penderita anxiety disorder lama. Jadi saya paham, tahu. Tidak menyalahkan Anda takut ini takut itu. Tidak. Yang harus ditata adalah persepsi. Untuk menata persepsi butuh waktu. Untuk menghilangkan ilusi butuh waktu. Dan semua itu ada caranya. Ya caranya yaitu berpikir secara logis. Udah. Hanya itu. Nggak ada yang lain. Anda mau diterapi model apapun ya, kalau sudah mendengar binatang mitos takut, ya takut. Hanya logika kita, persepsi kita gitu. Berpikir secara logis, berpersepsi yang bagus-bagus, yang baik-baik. Hanya itu caranya. Ya, hanya itu. Udahlah. Saya yakin hanya itu caranya. Gak ada cara yang lain. Ya, mau Anda pergi ke dukun,
pergi ke mana dukun ini, nggak bisa. Kalau selama persepsi kita masih negatif, kita nggak berpikir secara logika, itu akan terus menerus. Oke ya, sudah mau adzan sholat maghrib, sebentar aja video ini. Pokoknya santai saja, nikmati saja. Seperti perjalanan saya ini yang sangat menguras tenaga. Saya kok nggak bawa air minum, ini gimana toh? Oke, hanya itu saja. Salam saya dari Bribka Suyono. Bribka. Salam saya dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.